semua bisa mendengar suara saya? Kedengaran ya? Oke, thank you. Make sure kalau ini jalan suaranya. Oke. Kita masuk di akhir bulan September. Bulan ini bulan spesial. Hari ini hari spesial juga. Hari ini hari terakhirnya Yosi di tengah-tengah kita. Teman-teman tahu kalau minggu depan Yosi bakal kembali ke Auckland. Jadi bakal kerja kembali ke sana. Terima kasih untuk jadi bagian dari gereja kita selama 7 bulan dan surely you will be missed greatly. Yang pasti saya bakal miss minum kopi bareng sebelum tidur. Biasanya selalu minum kopi dan snack sebelum tidur. Jadi kelihatan lingkaran pinggang bertambah selama 7 bulan terakhir. Oke, dan juga semoga kembali lagi satu hari dan be fruitful di Auckland, bisa jadi berkat di sana, tempat kerja juga dan dimanapun kamu lakukan. Oke. Dan juga saya mau mulai hari ini, topik hari ini adalah God's guidance. Oke. Jadi dalam 1-2 bulan ini kita akan bicara tentang living in freedom. Dan dalam kehidupan dalam living in freedom, kita bisa melakukan segala hal, okay? Dan kita bisa melakukan dan juga kita lepas dari ikatan-ikatan dosa dan apapun yang menghambat kita. Dan tentunya kita nggak bisa asal melakukan apa yang kita mau, saya enak jidat kita. Minggu lalu terus ada bilang tentang boundaries, dan juga hari ini saya mau bawa tentang perlu ada guidelines dan perlu ada guidance-nya. Tentu nggak bisa main asal melakukan sebebas-bebasnya saja, tapi kita juga perlu ada guidance-nya. Dan siapa yang the best guide dalam hidup kita? Tentunya Tuhan sendiri. Oke, nah mari kita buka sama-sama ayatnya di Keluaran 33. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Saya tulisan di depan agak kecil karena kalau nggak banyak banget slide-nya. Tapi kalau Anda punya Alkitab, kalau nggak bisa kebaca, buka aja Alkitabnya. Saya buka Alkitab juga. Oke, Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, telah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Yang selanjutnya, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. 18. Tetapi jawabnya, lihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Yang ke-19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu,
dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, dan aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lengkung gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak kelihatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan dari cerita Musa bersama dengan engkau di Exodus Keluaran 33 12-23 ini bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami pulang di refresh, dan kami bisa membawa pulang sesuatu, dan kami pulang tidak sama lagi. Biarlah Bapa menjadi seed of word of God pada hari ini bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat buat yang mendengarnya. Pimpin semua yang akan keluar dari mulut ini agar jadi berkat. In Jesus name we pray. Amin. Jadi kita seperti Musa saat dipimpin Tuhan, kita tidak melihat mukanya, oke? Tapi belakangnya saja. Kenapa demikian? Karena kita tidak melihat mukanya. Karena kita melihat belakangnya. Karena melihat Tuhan pernah kemana, melihat Tuhan pernah melakukan apa di masa lalu, sehingga kita bisa mencontoh, dan kita nggak perlu lagi namanya antisipasi, dan kita nggak usah lagi namanya kira-kira apa Tuhan kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, karena Tuhan sudah memberi contoh buat kita. Setelah merenungi ayat ini, baca berkali-kali dan review dan refleksi perjalanan hidup saya, terutama hidup saya, menyadari bahwa betapa banyak yang Tuhan telah lakukan di masa lalu, dan seakan-akan Dia yang bimbing saya, dan menyadari betapa jalan hidup bersama-sama dengan Dia adalah sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan, dan sesuatu yang menarik, dan sesuatu yang ujung-ujungnya adalah baik. Jadi Tuhan nggak dalam gaya membimbing kita. Tuhan tidak bilang kamu harus masuk ke sini, Tuhan kamu harus masuk ke sana, kamu harus belok ke kiri, kamu harus belok ke kanan. Seringkali Tuhan melakukan hal yang berbeda. Ada seorang seringkali kita mau melihat tanda, betul? Seringkali kita mau mencari tanda. Ada cerita seorang real estate yang membawa satu pasang suami istri untuk melihat rumah. Dia selama 6 bulan dia mencari rumah, nggak dapat. Akhirnya di end of 6 bulan dia ketemu, bisa shortlisted 2 rumah. Lalu pada saat dia mau bikin keputusan, dia decided untuk kembali ke 2 rumah tersebut. Dan pada saat dia kembali ke rumah pertama, lalu pada saat dia udah ngeliat rumah yang top 2 pertama, lalu dia pergi ke rumah yang kedua. Akhirnya si real estate agent bertanya, apa yang kamu decided untuk beli? Oh, karena aku pilih rumah yang pertama, katanya. Lalu dengan sangat curious, dengan sangat penasaran, dia bertanya, kenapa kamu memilih rumah yang pertama? Dia bilang, karena pada saat dia lagi di rumah yang kedua, pada saat dia masuk ke dalam living room, dia pray, dia tanya, Tuhan, beri tanda kepadaku rumah mana yang harus aku pilih, pilihan mana yang aku harus ambil. Lalu pada saat momen itu juga ada rumahnya bergetar, katanya. Rumahnya bergetar, katanya ada kereta api lewat.
Nah, dia menyadari bahwa rumah itu bukan harus yang dia beli, tapi rumah yang pertama. Oke, menarik buat saya karena interpretasi manusia berbeda dengan rencananya Tuhan. Oke, bisa jadi sebenarnya rumah yang kedua itu sebenarnya yang harus dia pilih. Tetapi pasangan ini memilih rumah yang pertama karena benefitnya buat dia. Tapi seringkali jangan sampai kita berinterpretasi sendiri, memaksakan tanda-tanda yang kita lihat ini bahwa ini pasti dari Tuhan. Okay? Jadi hati-hati dan mari kita lihat perjalanan di God's Guidance pada hari ini. Kita semua selalu mau diberi tanda dan mencari tanda, setuju? Ya. Jadi karena kita nggak mau membuat keputusan yang salah. Kenapa? Karena saya berpikir gitu ya, pada saat mau membuat satu keputusan, kenapa nggak gitu ya? Kayak Tuhan menulis di awan kita tulis, Denny ambil option 1, jelas gitu ya. Atau saya dapat message gitu ya, dapat Denny pilih option 2. Denny kamu nikahi yang wanita ini. Denny kamu harus ambil kerjaan ini. Jadi kenapa nggak demikian? Saya yakin Tuhan bisa. Tetapi saat oke banget menurut saya. Tapi saat kita dihadapi intersection untuk suatu keputusan, sekolah yang harus diambil, pekerjaan harus diambil, pasangan hidup atau pindah kerjaan dalam setiap bagian, kita sebenarnya mau Tuhan drop us aside. Itu semua ekspektasi orang, betul? Tapi ada 3 bagian dari ayat ini yang saya renungkan dan saya bisa ambil conclusion. Ada 3 poin, oke? Ada 3 poin hari ini. Jadi hari ini nggak banyak-banyak, cuma 3 poin. Kita menyadari bahwa Musa sangat desperate untuk suatu tanda. Musa desperate untuk satu tanda. Oke, boleh tolong klik gitunya. Nggak bergerak ini. Oke, di verse 12 dan 13 yang selanjutnya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kira mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa pemimpin hebat di perjanjian lama. Oke, Musa adalah salah satu pemimpin hebat di perjanjian lama yang sebenarnya hidupnya nggak beda-bedaan banyak dengan hidup kita. Minta satu sign juga, minta suatu tanda juga. Di satu situasi Musa sendirian dengan Tuhan, terpisah dari orang-orang dari Israel untuk minta direction, untuk minta guidance. Dia mungkin perlu tanda jelas atau yang konkret, seperti yang kita tahu bahwa Musa sebenarnya bukannya tidak melihat tanda-tanda tersebut sebelumnya. Kita tahu dia melihat banyak signs of and wonder, betul? Dia melihat ada semak yang terbakar, kelihatan terbakar, lalu ada tongkat yang berubah menjadi ular. Dia dibimbing dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api di malam hari, dan juga ada mana yang berjatuhan di setiap hari, di pagi hari. Dan Musa lihat itu semua. Tapi sekarang Musa minta klarifikasi yang lebih detail. Beritahukanlah jalanmu kepadaku. Beritahukanlah your ways to me. Dari salah satu translation Inggris yang ditulis, guide me clearly along the way. Guide me clearly along the way. Bimbing aku dengan sangat jelas
along the way. Musa sangat desperate banget, perlu ada signs yang untuk dia menjalankan perjalanan hidupnya. Menariknya, Tuhan tidak pernah tuliskan caranya, poin-poinnya, pesan-pesannya kepada Musa. Kamu harus begini, harus begitu. Pada saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, benar teman-teman? Dia tidak bilang kamu harus ke sini, kamu harus menghadapi ini. Enggak. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Nanti kita akan lihat di poin kedua. Tapi ada satu poin yang saya renungkan adalah kalau kita perhatikan perjalanan Musa hampir seperti perjalanan dia masuk dalam maze. Tahu maze teman-teman? Maze apa? Saya mau cari bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Saya cuma tahunya maze, ya. Mungkin sesudah ini kasih ada gambar kalau salah. Ada gambar kalau nggak salah. Boleh tolong klik? Harus ya. Iya, labirin. Oke, ya bisa. Mungkin ada error sedikit di intinya. Kalau kita perhatikan perjalanan Musa hampir seperti masuk dalam maze. Dia masuk perjalanan dari satu poin dan muter-muter di situ. Ada one way in dan cuma one way out. Oke? One way in dan one way out. Ada yang pernah ke tempat maze seperti ini teman-teman? Halo? Nggak pernah. Ada yang pernah ke Wanaka? Iya, saya seringkali lewat Wanaka. Saya jarang lewat Wanaka, tapi setiap kali ke Wanaka saya sering melihat yang di Puzzling World. Ada pernah dengar ya? Di Puzzling World saya pernah melihat dari bisa kelihatan itu maze-nya. Kelihatannya simple, tapi kelihatannya begitu mudah, tapi kelihatannya enggak kalau saya lihat orang bisa spend waktu lama banget di situ. Orang bisa tersesat, bisa muter, bisa kembali di jalan yang sama, bisa malah hilang gitu ya dalam situ ya. Dan mula-mula saya pikir simple banget, cuman begitu saya nggak pernah, by the way, saya nggak pernah masuk ke maze. Cuma saya melihat di map kemarin, map of Puzzling World Maze, rupanya nggak sesimpel-simpel amat juga gitu ya. Saya suka main ini kalau di kertas, ngeliat dari atas. Tapi kalau masuk ke situ saya bisa bayangkan kayaknya bukan sesuatu yang mudah, oke? Dan ada dua pemikiran pada saat saya melihat maze ini. Yang pertama mikir sesuatu bakal asik banget, seru banget, dan dari sisi adventure saya ini bakal asik banget, bakal seru banget, dan pengen rasanya bayar dan masuk gitu ya, dan spend time di situ, excited. Tapi ada satu sisi lagi dari saya adalah worry atau takut atau khawatir. Apa khawatirnya? Bagaimana kalau saya perlu ke toilet? Itu gimana caranya? Saya lagi mikir gitu ya, satu. Dua, saya kalau travel biasanya nggak spend waktu di situ seharian. Pertanyaan saya kedua, kapan saya akan keluar? Berapa lama saya akan di dalam sini? Berapa lama saya akan buang waktu? Oke? Dan berapa lama saya akan tersesat di dalam sini? Kalau seandainya saya ambil jalan salah lagi, saya mau balik, gimana caranya? Bagaimana saya keluar dari keribetan ini, ke permasalahan ini, oke? Berapa susahnya keluar dari out on the other side gitu, karena only one way out. Nah, bukankah ini mirip dengan bagaimana kita hidup, benar nggak? Bukankah ini mirip bagaimana dengan kita hidup pada saat kita mau melakukan sesuatu yang baru? Halo? Pada saat kita melakukan sesuatu yang baru, bukankah ini hampir mirip dengan kehidupan kita? Dan saya mau nanya teman-teman, kalau maze ada sign-nya, kamu harus ke kiri, harus ke kanan, seru banget. Hah? Kenapa nggak seru? Cepat keluar gitu ya.
Kayaknya nggak seru banget gitu ya kalau kita maze ada sign-nya gitu. Kamu harus ke kiri, nanti kanan, terus segala macam. Ujung-ujungnya udah keluar gitu ya. Itu bukan bayar maze, itu sama kayak saya ke pasar Kopro dekat rumah nyokap gitu ya. Kamu terus kiri, nanti kalau jual ikan di sebelah kanan, jual ayam di sebelah kiri, sayur-sayuran naik atas tangga gitu. Itu saya masih ingat dari pasar dekat rumah. Nah, tapi hidup kita kadang-kadang mirip dengan maze ini, betul gak sih? It's exciting pada saat nggak ada sign-sign tersebut, benar? Iya, excitement banget pada saat kita masuk dalam sesuatu yang uncertain gitu ya. Tapi nanti poin selanjutnya ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan janjikan buat kita. Dan hampir sama dengan hidup kita. Kadang-kadang beberapa dari kita tuh ambisius yang mungkin nggak ada takutnya dan adventure banget. Pada saat dihadapi dengan satu tantangan, dia loncat langsung, dia nikmati the journey, dia nikmati the struggle, dia nikmati pada saat dia buntu dia harus baik lagi, dia belajar dari situ, ya nggak sih? Sesuatu yang menarik. Dan juga tapi pada saat bersama juga ada teman-teman kita yang mungkin yang timid, yang takut, yang belum ngapa-ngapain, udah worry, dan ujung-ujungnya mereka akhirnya stuck di poin tersebut, ngerti gak? Dan nggak cross di exit atau the freedom of problems sesudah maze tadi tersebut, betul? Dan yang khawatir adalah menunggu dan ragu-ragu mau masuk ke problem tersebut apa enggak. Dan semakin lama mereka menunggu, semakin takut mereka masuk perjalanan yang kita familiar, betul? Dan satu hal yang penting adalah a sign is good, tapi a sign is not everything. Ya? Dan kita bisa melihat bahwa Musa udah diberi bantuan, diberi bimbingan, tapi dia masih meminta tanda yang konkret, gitu ya. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjikan yang lebih baik daripada hanya sekedar sign. Oke? Semua mau teman-teman? Apa cuma mau dapat sign dari Tuhan? Kayaknya nggak fun banget kalau semuanya dikasih tanda sama dia. Kadang-kadang ada satu hal yang lebih baik lagi, yaitu apa? Satu hal yang lebih baik. Poin selanjutnya. Saya cuma bilang something better than a tanda. Ada satu hal yang lebih baik dari tanda. Apa itu? Saya nggak tulis, biar Anda dengar baik-baik. Ini adalah hal yang lebih oke yang Tuhan mau janjikan buat sediakan untuk Musa. Okay? Ada satu hal yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada Musa. Tuhan janjikan dirinya hadir. Halo, asik gak sih? Tuhan janjikan kepada Musa untuk dirinya, presence-nya selalu hadir. Tuhan sendiri personally yang akan pimpin Musa dan bangsa Israel, memberi sesuatu yang lebih baik dari guidance. Tapi apa? The guide himself. Oke, menjadi pemimpin himself. Kita boleh klik ayatnya selanjutnya. Ada dibilang, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau bahasa Inggrisnya, ya ditulisnya apa? Ayat yang ke-14 ya. 14. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. My presence will go with you. Jadi kita nggak akan sendirian. Tuhan sendiri yang personally akan pimpin Musa. Tuhan sendiri yang akan personally pimpin kita pada saat kita masuk ke dalam maze tadi. Dia akan jalan side by side. Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau yang kuliah di sini, yang mana yang kita prefer pada saat hari pertama Anda masuk kampus? Dikasih kampus map atau dikasih guidance, dikasih kampus guide? Kampus guide lah ya, apalagi ganteng gitu ya, apalagi cakep gitu ya, apalagi baik, single lagi. Nah, itu lebih perlu lagi ya. Halo? Ya, yang udah itu
sih nggak excited gitu ya. Ya nggak sih? Mendingan dikasih kampus guide atau kampus map? Kampus guide lah gitu ya. Kamu nanti kalau ke toilet di sini, kamu kalau ngurus visa di sini, lalu kalau kamu mau ada problem rumah sakit di sini, ya nggak sih? Bukan hanya ngelihat dengan map, ya. Karena di guide langsung, you experience it langsung. Pada saat kita mau menghadapi sesuatu yang berat, ditahan langsung. Pada saat kita harus jalan sesuatu, kita ada di guide langsung. Oke? Saya masih 2 minggu lalu saya dari rumah jalan ke Rolleston Square, lalu on the way balik karena jalan kaki ada yang contohnya stop gitu ya. Saya pikir cuma terjadi di Indonesia doang, rupanya di New Zealand juga ada gitu ya, orang nanya alamat gitu. Orang nanya alamat. Saya baru pikir, lu nggak ada orang tua rupanya, dia nggak ada GPS, handphonenya handphone tua, jadi dia nggak bisa pakai GPS. Lalu dia nanya satu tempat yang saya tahu tempatnya, karena saya pernah dropping Yosi ke situ sebulan atau 2 bulan sebelumnya, dan saya baru 2 kali ke situ. Ngedropin Yosi dan jemputin Yosi. Jadi saya tahu persis itu tempat amat sangat confusing. Dan selama ini saya pikir harus masuk dari Rolleston Square. Padahal itu kembali ke arah Hornby dan muter-muter dan ada simpang 5 atau simpang 6 dan dia harus ambil belokan yang tepat. Oke? Lalu saya udah at that point saya udah pikir saya mau jam aja ke mobil dia, gua kasih tahu jalannya. Karena akan jauh lebih mudah daripada ngejelasin kayak pakai instruksi, ya enggak? Tapi consciousnya juga baru sadar, lah saya pulang di mana? Saya pulang di mana ini? Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah saya bilang gini, pokoknya kamu balik lagi ke sini, kamu cari persimpangan besar yang ketiga, kamu belok kiri, lalu kamu harus cari orang. Saya bilang, kalau kamu harus stop dan tanya orang lagi, karena tidak mungkin kamu bisa ketemu rumah ini tanpa ada GPS. Nah, akhirnya setelah dia pergi, baru saya menyadari, kayaknya di tempat itu pasti nggak ada orang tengah jalan. Karena di tempat saya aja orang jalan. Halo, di New Zealand banyak sih orang jalan-jalan di luar, teman-teman? Gak banyak. Jadi saya pikir sebenarnya lebih mudah kalau dia dropin saya pulang ke rumah, saya guide dia sama-sama sampai ke tempat tujuan, lalu saya pulang lagi, benar nggak sih? Halo? Jadi sebenarnya lebih mudah hidup kita kalau kita di-guide bersama-sama dengan someone. That's my point. Ngerti nggak teman-teman? Halo? Ingat nggak zaman sebelum ada GPS dulu? Belok kiri, lampu merah, belok kanan, terus 2 kilometer, belok kiri, dan lain-lain sebagainya. Halo? Dan sehingga sesuatu yang lebih complicated kalau kita hanya diberi guidelines saja, hanya diberi sign saja, hanya diberi tanda saja, tanpa di-guide. Nah, ini yang Tuhan berjanjikan buat kita, buat the believers, teman-teman yang percaya bahwa Dia akan side by side bersama kita. Dikatakan dia, aku sendiri hendak membimbing engkau. Kata-kata Tuhan akan membimbing aku. Tuhan akan membimbing aku. Tuhan telah membimbing aku. Oke? Tuhan telah membimbing kita. Bimbingan seorang believer datang dari ongoing relationship. Ongoing relationship kita dengan Dia. Dia mau kita kenal Dia, bimbingannya adalah bagian dari hubungan tersebut. Karena sains adalah temporary, teman-teman. Tapi guidance relationship adalah permanen. Benar, teman-teman? Sains hanyalah sementara. Tapi relationship sama hubungan adalah permanen buat saya. Halo? Sains mungkin Anda tidak kelihatan.
Sains mungkin Anda bisa misinterpret. Sains mungkin bisa hilang. Sains mungkin bisa disalahpahami. Betul? Tadi dalam cerita tadi, begitu rumahnya bergetar, kereta api lewat, tentunya dia bilang ini bukan rumah buat saya. Seandainya kalau sebenarnya itu rumah terbaik, bagaimana ceritanya? Halo? Nah, tanda bisa disalahartikan atau kita bisa salah baca. Dan Musa alami ini semua dan di-describe jelas sekali di ayat 11 bahwa ayat selanjutnya Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan siapa? Dengan siapa? Pada temannya. Oke. Ada hubungan antara Musa dengan Tuhan. Ada hubungan antara Musa dengan Tuhan. Dan pada saat membaca ini ada keakraban, ada sesuatu yang friendship, ada sesuatu yang spesial antara Musa dengan Tuhan. Oke. Kalau kita lihat Musa nggak perfect. Musa bukan orang yang talented amat. Tuhan, Musa juga bukan orang-orang yang berkuasa banget, oke? Tapi friendship karena mereka percaya satu sama lain, dan juga ada komunikasi satu sama lain, dan juga share juga ada common interest, oke? Jadi Musa adalah the real person yang berjumpa dengan the real God, oke? Orang yang real berjumpa dengan Tuhan yang real. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu, ya salah satunya kita harus kenal Dia. Ada 4 hal yang berguna dalam relationship dari ayat 14 sampai 17 tadi. Tadi ada dalam kita menyadari bahwa relationship adalah penting, betul? Ada 4 hal yang berguna dalam relationship. Yang ada 4 tadi. Oke, tolong bantu saya, tolong klik. Kita mendapatkan companion atau apa? Atau pendamping. Dan dikatakan my presence will, kayak yang sebelumnya, my presence will go with you. Ada companion akan go with you. Dia punya kehadiran akan go with you. Mungkin orang-orang di dunia ini walk out of your life, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan seluruh semesta alam walk with you. Kita tidak sendirian. Oke, yang kedua dikatakan apa? Pada saat kita punya relationship, yang kedua kita ada yang namanya mengalami rest. Oke, mengalami rest. Bukan seperti rest ini saya sempat renungkan, bukan seperti weekly off. Oke, bukan seperti holiday, bukan seperti retirement atau absence of aktivitas. Oke, saya ulang ya. Rest ini bukan seperti weekly off, bukan seperti holiday atau retirement atau absence of aktivitas. Oke, minggu lalu saya off, teman-teman. Saya kasih contoh, minggu lalu saya off karena Tulus yang share word of God ya di minggu. Biasanya saya kalau off, saya jalan-jalan sama keluarga atau melakukan hal-hal yang saya nggak sempat lakukan pada saat saya persiapan. Karena kalau saya ada persiapan, saya biasanya nggak kemana-mana. Kalau ada waktu baru saya pergi gitu. Makanya kemarin saya sempat meluangkan waktu main dulu ke Kemah gitu ya. Ya udah lama banget, berbulan-bulan nggak ke sana. Minggu kayak agak saya cuy karena lockdown. Nah, lalu tapi pikiran saya tidak rest, ngerti nggak teman? Pikiran saya tidak, walaupun saya mengalami holiday minggu itu, walaupun saya mengalami weekly off hari itu, tapi pikiran saya tidak rest saat itu. Nggak tahu kenapa. Saya masih pikir apa yang udah di-agree teman-teman pada saat Sunday prayer hari Kamis yang harus saya lakukan. Saya cari catatan saya, kayaknya semua, walaupun semuanya udah, tapi ada something inside yang masih nggak tentram gitu ya, masih nggak tenang gitu. Jadinya kayaknya aku nggak mau, jangan sampai nanti teman-teman yang
datang hari Minggu di let down karena saya kelupaan ini atau saya lupa melakukan ini sehingga ada meeting ini yang harus saya lakukan sehingga nggak mengalami yang namanya the real rest atau tentram dan rest definisinya adalah ketenangan atau kalau kita baca di Alkitabnya dibilang tentram, keamanan yang datang dengan jalan sama Tuhan. Oke? Dan seringkali saya merasa bahwa ada hal-hal yang harus saya lakukan untuk beberapa hal untuk berjalan. Gitu. Tapi sesungguhnya karena aku nggak memberikan cook yang Tuhan, aku selalu memikul cookku sendiri nanti, sehingga nggak mengalami yang namanya rest. Ada hal yang penting dalam relationship sama Tuhan adalah mempunyai menikmati yang namanya experiencing the rest. Hanya nggak bisa dijelasin, tapi hanya kita yang bisa mengalami. Corrie ten Boom, pernah dengar Corrie ten Boom? Dia ibu-ibu seorang Belanda yang pernah bantu sembunyikan orang-orang Yahudi di World War II, yang ujung-ujungnya dia masuk penjara karena keterlibatannya melindungi orang-orang Yahudi tersebut. Tapi ada satu buku yang dia tulis berjudul Don't Wrestle, Just Wrestle. Wah, keren ya? Don't wrestle, just wrestle. Ada sedikit biografi yang bilang bahwa keuntungan kita hidup dalam God's presence, kita bisa snuggle. Okay? Aku bisa teman-teman bisa snuggle. Saya kalau di rumah, kalau pas lagi tidur sendiri gitu ya, totonya bantal banyak banget di kasur gitu ya, dan bisa snuggle dengan peacefully dan nggak usah mikirin apa-apa. Ini aku nggak sih? Kayaknya cuma saya doang yang mengalaminya. Just snuggle, just nestle, stop wrestling, okay? Stop wrestling with your life. Let God be involved. Let God take control. Let God help you solve the problem. Let God give you rest. Let God give you peace. Let God help give you ketentraman. Ya, amin. Ada hal yang saya alami bahwa pada saat kita in relationship kita akan alami yang namanya rest. Yang ketiga, cepat aja, yang poin C, kita berbeda dengan orang lain. Oke? Benar teman-teman? Kita tampil beda atau distinguishable. Karena bahasa Inggrisnya dibilang demikian. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Halo? Kalau kita selalu sadar bahwa Tuhan ada di samping kita, our guide, apa yang akan membuat kita beda, teman-teman? Perkataan kita, tindakan kita, cara berpikir kita. Kalau orang semprot kita, berbeda betul. Kalau orang seandainya fitnah kita, tapi kalau kita argue malah makin heboh, kita ada dia yang di samping kita, ada the guidelines kita, ada guidance, ada guide-nya kita. Sehingga campus guide atau campus map, ada someone with us, ngerti kan? Ada hal-hal yang kita nggak bisa fight, yang benar sih? Ada hal-hal yang kita nggak bisa argue karena akan membuat keruh suasana. Let God, as long God knows the truth, that's enough, betul? Dan berbeda dengan orang dunia, tampil beda, karena kita bakal distinguished atau berbeda, dibedakan dengan orang lain, tampil beda. Yang keempat, yang terakhir adalah known by name. Ada benefit yang namanya untuk ada relationship sama Tuhan adalah known by name. Anda bisa baca di sana bahwa Lord said to Moses, I will do anything you have asked because I am pleased with you and I know you by name. I know you by name. Saya tahu Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk dia bisa tahu saya by name, ada susah dijelasin. Benar nggak sih teman-teman? Hai. Tetapi mendapati seseorang yang besar, yang tahu siapa kita, itu membuat kita jadi signifikan dalam hidup. Benar nggak sih? Halo? Tuhan, the greatest one dari alam semesta, tahu siapa nama kita. Buat saya spesial. Nggak tahu buat Anda gimana. Buat saya amat sangat spesial. He knows me by name. Saya must be special. Saya bukan mediocre. Saya bukan the loser. He knows me by name. I'm special. Katakan, I'm also special. I am special. Yang terakhir, poin C. Poin dari A, B, C. Yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Karena udah seringkali saat Tuhan pimpin kita, yang seringkali pada saat Tuhan pimpin kita melihat tanda-tanda sesudahnya, betul? Seperti melihat the rear view mirror of your car, seperti melihat lampu kaca belakang of your car. Kita lihat bagaimana dia datang, kita lihat bagaimana dia show up, membantu sesuatu untuk kita. Kita bisa look back bagaimana Tuhan bisa buat situasi yang jelek yang sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Halo? Benar nggak? Nggak maksudnya? Seringkali kalau kita mau mengetahui Tuhan ada dengan kita apa enggak, caranya ya look back on apa yang dia pernah lakukan buat kita. Itu yang saya lakukan ya. Ini mungkin Anda berbeda, tapi itu yang saya lakukan. Kadang-kadang saya mengalami satu kesusahan atau struggle atau masuk ke dalam maze tadi, labirin tadi, tapi seakan-akan kayaknya hidup the world is falling down on me. Di depan kita tidak ada tanda, di depan kita tidak ada signs. Tapi yang pasti ada someone next to me yang walk with me. Tapi pada saat kita udah melewati hal tersebut, baru kita bisa melihat jejak-jejak di belakang. Nah, apa maksud saya di sini? Baru kita melihat, sesungguhnya struggle kita, situasi kita, setback kita yang lalu sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Sebenarnya untuk membuat kita masuk ke kehidupan yang berbeda. Ngerti nggak maksudnya? Saya dulu pernah kecewa kalau saya kehilangan kerjaan saat itu, tahun 2011. Rasanya kesel banget. Kenapa ini harus terjadi? Aku bekerja keras, aku sungguh-sungguh, aku terlibat dan maksudnya juga yakin dengan janji-janji Tuhan gitu. Kenapa ini bisa harus terjadi? Tapi setelah dilewati masa itu, kalau saya pikir-pikir, saya mungkin saat itu nggak ke Wellington kalau seandainya hal itu nggak terjadi. Lalu setelah saya pikir hal itu terjadi juga, kalau saya nggak dalam tahun 2011 itu nggak terjadi, mungkin saya nggak ke Wellington dan ujung-ujungnya mungkin saya nggak ke Christchurch. Kalau saya nggak ke Christchurch, saya mungkin nggak kenal anda semua. Nah, jadi kalau saya melihat at the review of my life, baru saya melihat bahwa there is someone, ada seseorang yang saya tidak lihat, tapi berjalan bersama saya. Itu ada satu poin saya measure. Nah, mengapa ini menjadi satu hal yang penting daripada tanda? Karena saya menyadari bahwa Tuhan yang membantu saya in the past, Tuhan yang membantu saya dalam kehidupan saya sebelumnya tahun 2011, Tuhan yang sama juga akan membantu saya dalam kehidupan saya, dalam maze saya, dalam labirin saya, struggle saya, setback saya di depan yang akan kita hadapi. Amin teman-teman. Nah, jangan kita menganggap enteng apa yang hal yang in the past, karena kita bisa melihat jejak Tuhan berjalan bersama. Oke, demikian. Mari kita mau berdoa, bersyukur bahwa kita jadi bagian
percaya. Dan baru orang percaya, kita bukan hanya, kita nggak perlu yang namanya diberikan signs, tanda-tanda dalam belok ke kanan, belok ke kiri, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kita menyadari bahwa selama kita masih tidak menghujat, selama kita tidak berjalan melanggar dari yang ditulis dalam Alkitab, kita berjalan ambil keputusan, ada freedom, ada kebebasan, ada hidup yang bebas dalam kita ambil keputusan, selama tentunya tidak melanggar Alkitab, tidak melanggar kebenaran. Dan percayalah teman-teman bahwa someone is walking beside you. Seseorang berjalan bersama dengan kita, menggandeng kita, membenarkan gerak-gerik kita. Dan sehingga pada saat kita sudah melewatinya semua, kita bisa look back, wow, sebenarnya yang kita lalui ini adalah yang paling tepat. Mungkin saat ini kelihatannya tidak tepat, tapi saat ini saya yakin bahwa Tuhan yang sama berjanji kepada Musa, Tuhan yang sama juga berjanji kepada hidup kita. Saya bisa lihat pimpinan tersebut, semoga teman-teman juga bisa sama. Terima kasih Bapak untuk bimbinganmu selama ini. Terima kasih Bapak untuk semua the journey yang kami bisa lalui bersama. Kami bersyukur bahwa dalam journey ini kami tidak sendirian. Dalam journey ini Kau sanggup membenarkan kami, mengkorek kami, membenarkan jalan kami yang salah. Kami yakin ya Tuhan, Kau memberikan kami freedom, memberikan kami kebebasan dalam hidup. Dan kami yakin juga dengan kebebasan ini, karena Kau bersama kami tidak mau mempermalukan Engkau. Kami mau membuat Engkau bangga mempunyai anak seperti kami. Biarlah Bapa dalam langkah-langkah hidup kami, ajar kami selalu untuk selalu peka dan asking for wisdom, asking for faith, grow in faith. In Jesus' name. Tanda salibmu ku hidup, tanda salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Tanda salibmu ku hidup, tanda salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sidang jemaat keluarga, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya.
Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you, happy Sunday all. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.